negeri. Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama, mengabdi untuk ilmu pertiwi. Tridharma perguruan tinggi jadi tugas mulia, menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bangsa, berazaskan Al-Quran, Sunnah dan Pancasila. UIN Syahada Padang Sidimpuan tercinta, ciptakan generasi Islami yang bertakwa. Majulah bangsaku Indonesia, negeri yang indah. UIN Syahada Padang Sidimpuan semakin jaya. UIN Syahada Padang Sidimpuan tercinta, ciptakan generasi Islami yang bertakwa. Majulah bangsaku Indonesia, negeri yang indah. UIN Syahada Padang Sidimpuan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN tahun 2024. Perkenalkan, saya Janlis Saragih, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 102121 Marubun, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24211000468 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Berikut praktek video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah mengaji kan tadi? Sudah. Sudah sholat?
Tidak. Coba sama-sama kita bacakan surah At-Duha sama-sama yuk. Surat pendek. Sholat duha. Tadi sholat duha kan? Nanti sholat duha kita ya kan? Ya, sholat duha. Baca surah-surah pendek. Pada hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Jadi tolong keluarkan dulu buku-bukunya, pulpennya. Nah, sudah? Keluarkan, taruh di atas meja, letakkan. Lipat tangannya. Jangan nanti kalau Bapak sudah menerangkan, ada yang buka buku lah, buka tas, cari pulpen, beli pulpen. Coba bajunya siapa dulu, tengok, lihat tuh rapi gak? Nah, sudah semangat? Siap? Biar kita belajar, biar konsentrasi dalam menuntut ilmunya, ya? Ya? Udah, ayo kita mulai belajar ya. Jadi belajar agama pada saat ini masalah materi kita adalah menulis Al-Quran. Cantik nggak tulisan Al-Quran? Cantik. Cantik tidak apanya? Kaligrafi Al-Quran. Cantik. Suka tidak melihatnya? Suka, Pak. Ingin nggak bisa menulis Al-Quran? Ingin, Pak. Ini nanti kita akan belajar menulis Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah enak dibaca. Enak tidak dibaca? Enak, Pak. Tulisannya pun cantik. Padahal bukan tulisan kita kan? Tulisan apa Al-Quran? Bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi kenapa kalau dipandang itu enak? Apalagi ditulis kaligrafinya. Nah, nanti kalian akan kita akan mencoba mempelajari menulis Al-Quran supaya nanti kalau dewasa bisa nanti jadi kaligrafi yang pandai. Itu yang biasa di masjid-masjid itu ada kan? Apa namanya? Tulisan apa namanya? Kalau ada tulisan Al-Quran itu apa namanya tadi yang Bapak sebut? Iya, kaligrafi Al-Quran. Itu pertamanya dia nggak tahu itu, cuman mau belajar. Jadi kalau kalian mau belajar, semangat untuk belajar, jadi pasti bisa. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa, pasti dapatnya. Siapa yang bersungguh-sungguh belajar pasti akan manjat wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Misalnya ini, aku harus bisa membaca menulis Al-Quran, buat kaligrafi. Walaupun sekarang masih payah menulis Al-Quran, tapi nanti kalau bisa diniatkan pasti bisa menulis Al-Quran. Jadi begitu anak-anak Bapak ya.
Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Minggu yang lalu kita membaca Al-Quran. Hari ini kita menulis Al-Quran. Jadi menulis Al-Quran Al-Hujurat. Ya? Ya, ayat 13 kita tulis. Kita coba nanti Bapak bagikan kartunya, tempat medianya untuk menulis Al-Quran itu ya. Ya, nah Bapak, ya. Hari ini kita materinya menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama membaca, kita dapat membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan 14. Kemudian dapat menuliskan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita ya. Nah, ini apa yang mau kita dapat dari pelajaran ini? Dahulunya ini Al-Quran, sebab turunnya ayat ini ada ceritanya, yaitu Bilal bin Rabah naik ke Ka'bah dan menyerukan azan. Sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget. Ada yang bilang, ada yang berkata, budak hitam inilah yang azan di atas Ka'bah. Yang lain berkata, jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya dengan surah Al-Hujurat. Jadi karena dahulunya tahu kenal Bilal bin Rabah. Ya Ibra, bagaimana? Orang berkulit, ya pertama kali menyuruhkan azan atau muadzin ketika Nabi Muhammad masih ada. Orangnya dari Ethiopia, Afrika, orangnya hitam legam, tapi dia lah muadzin ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tapi setelah dia itu tidak ada, setelah Nabi Muhammad tidak ada, dia pun tidak sanggup lagi belajar. Ya, kenapa begitu kata orang Mekah itu? Karena dia hitam pun dia yang edan, katanya. Jadi tidak boleh. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kenapa dia yang jelek? Dia yang dipilih jadi perwakilan kita. Tidak boleh seperti itu, ya? Tidak boleh seperti itu. Kemudian menjelaskan bahwa setiap kita ini manusia sama kedudukannya di mata Allah. Biar orang Jawa, orang Simalungun, orang Sunda, orang Batak, orang apa lagi, sama itu di sisi Allah. Jadi tidak ada yang beda-bedakan. Apa yang bedakan kita di sisi Allah? Ketakwaan kita. Bukan karena ganteng dia masuk surga, cantik aku masuk surga, cantik aku kok. Tidak. Tapi ketakwaannya. Mengerti anak-anak Bapak? Nah ini kita nanti Bapak minta kepada kalian anak-anak Bapak untuk memperhatikan dulu. Tapi sebelumnya Bapak kasih tugas per kelompok ya. Ya anak-anak Bapak. Nanti kita melihat apa dulu? Cara menulis Al-Quran surah Al-Hujurat. Tapi sebelum ini Bapak mau minta dulu apa? Speaking dulu kita. Coba dulu. Halo. Hai. Halo. Minta dulu tepuk tangan ya. Harus konsentrasi ya. Jangan sampai salah. Nanti salah Bapak suruh nyanyi di depan kelas. Mau? Nah, jadi jangan salah, harus konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Konsentrasi. Hiburan. Coba tepuk 1, tepuk 2,
Kemudian inilah hasil dari yang ditulis tadi di video itu. Jadi kita sudah memperhatikan tadi bagaimana membuat garis lurusnya, ya, titiknya diperhatikan. Diperhatikan tadi kan, anak-anak Bapak? Ya, jadi bisa dipelajari. Cantik tidak tulisannya? Tulisan Al-Quran itu indah sekali. Sudah enak dibaca, tulisannya pun cantik, ya. Nah, tadi kita sudah memperhatikan cara penulisan Al-Quran. Ada penulisan Al-Quran. Ada penulisan Al-Quran tadi sudah kita. Kemudian inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ada pertanyaan? Coba siapa yang mau tanya? Masalah penulisan Al-Quran tadi. Kita mau menulis Al-Quran. Coba ya, apa? Anak Gibran. Pak, bolehkah diwarnai? Boleh nak, boleh. Kemudian siapa lagi mau bertanya? Apa Efra? Pak, bolehkah dibuat tebal tulisannya? Bolehkah dibuat tebal tulisannya? Boleh, ya boleh. Apa lagi? Apa lagi? Pak, bisa menulisnya pakai pensil dulu kemudian diwarnai. Bisa pakai pulpen dulu, pensil dulu ya. Pakai pensil dulu, kemudian baru ditebalkan dengan warnanya. Mungkin kalau ini tidak bisa langsung seperti ini, tapi kita berusaha ya nak. Ya, jadi coba apalah, kerjakanlah, coba kerjakan. Tugas ya. Ini sediakan rol, tulisan dan pewarna.
satu dulu membawakan hasil proyeknya dulu. Bawa kemari dulu, kelompok satu. Kelompok satu, tunjukkan sama teman-teman. Mana? Tunjukkan sama teman-teman hasil proyeknya. Ya, ini hasil dari kelompok satu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok satu. Kemudian untuk kelompok dua. Ini hasil proyek dari kelompok dua. Silakan duduk. Kemudian untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk untuk kelompok 3. Jadi sudah siap kita pelajaran pada hari ini. Tadi sudah bisa membaca, menulis. Minggu yang lalu kita membaca, ini sudah menulis. Sudah bisa menulis kan? Sudah. Jadi kemudian nanti kita melafalkannya, menghafalkannya. Kemudian setelah itu mengimplementasikannya, melakukan, mempraktikkan apa yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Hujurat. Jadi itu memperkuat hubungan kita, bukan memperpecah belah. Walaupun kamu orang Sunda, orang Batak, orang Maluku, orang Jawa, tapi kita tetap sama di hadapan Allah. Jadi jangan gaduh. Harus sayang sama temannya. Warna kulitnya putih, aku putih, dia hitam. Jangan diejek yang hitam, belum tentu yang hitam, yang putih masuk surga. Bukan karena warna kulit kita masuk surga, tapi apa? Karena apa yang dilihat Allah dari kita? Takwa. Apa? Takwanya kita, rajin tidak dia sholat. Ya? Ya anak bapak? Ngerti? Nah, setelah itu bisa menulis tadi, membaca sudah bisa, menulis sudah bisa, kemudian nanti hafal sudah bisa, kemudian selanjutnya baru melakukan apa yang dibilang di dalam Al-Quran itu, Al-Hujurat khususnya. Itu yang kita jalankan di sini, hidup kita akan baik. Kalau kita terapkan itu dalam diri kita, itu akan baik untuk kita dan orang lain, ya. Jadi itu anak-anak bapak, senang nggak kita tadi membaca Al-Quran, menulis Al-Quran itu? Senang, Pak. Bisa tidak? Bisa, Pak. Adakah kesulitan tadi? Tidak ada kesulitan membaca Al-Quran tadi? Tulis? Tidak. Bagus anak-anak bapak. Jadi berlanjutlah pelajaran kita. Pada hari ini, minggu depan kita lanjutkan tentang memahami makna dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah. Jadi kita sudahi pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.